Halo Scorpio, ketemu lagi dengan saya Dia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Sungguh dramatis serangkaian peristiwa haru yang akan kamu alami. Namun di sini penting saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Seven of Cup, ada Two of Swords, Three of Wands, Ten of Pentacles, dan di sini juga ada The Tower. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau tidak sesuai dengan bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang yang sedang kamu fokuskan, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu, oke? Saya melihat di sini dari tebaran kartu ini banyak peristiwa yang mungkin dramatis ya di sini. Banyak hal-hal yang mungkin menyakitkan bagi kamu. Di sini saya melihat ada perasaan di mana kamu merasa tidak dihargai, dipandang sebelah mata, entah itu oleh pasangan atau mungkin oleh keluarga kamu sendiri atau oleh orang-orang terdekat. Ya mungkin karena di sini mereka melihat kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal. Atau mungkin secara finansial kamu belum stabil, atau memang keadaan kamu saat ini terpuruk. Atau saya melihat di sini ada yang baru saja berpisah dari pasangan, banyak gosip atau banyak hal-hal yang menjelek-jelekan kamu, banyak penilaian atau perkataan orang yang menyakitkan perasaan kamu. Ada hal-hal yang terjadi yang sepertinya itu adalah pemicu kenapa orang-orang bersikap lain terhadap kamu. Artinya situasi atau kondisi ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ya mungkin awalnya ada yang awalnya bersikap baik tetapi tiba-tiba berubah sikapnya terhadap kamu karena ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ada hal-hal yang mungkin membuat mereka tidak lagi mau mendekat ke kamu. Karena mungkin di sini ada keterpurukan, ada perceraian, ada kehancuran. Artinya di sini kamu menjalani kayaknya kehidupan yang banyak drama ya. Oke. Saya melihat kamu berusaha untuk tetap berpikir positif ya. Yang mungkin dalam kehidupan itu adalah hal yang wajar. Di saat kamu berada di atas, kamu dipuja-puja. Di saat kamu berada di bawah, kamu ditinggalkan. Kamu tidak dihargai, kamu dihujat. Itu adalah dinamika dalam kehidupan, karena di sini kamu berusaha untuk lebih menerima, berusaha untuk lebih memperbaiki diri, berusaha untuk tetap kuat, tetap berprasangka baik terhadap takdir apapun yang saat ini kamu jalani. Oke? Saya melihat kayaknya serangkaian peristiwa ini terkadang membuat kamu terasa ingin menyerah, ingin putus asa ya. Tetapi pada akhirnya ada salah satu yang terjadi yang akan membuat kamu semakin kuat, semakin tegar.
Ada yang membuat kamu semakin tersadar bahwa kamu tidak harus larut dalam permasalahan atau larut dalam keadaan ini, larut dalam situasi ini. Ada sesuatu peristiwa yang membuat kamu terharu, yang membuat kamu semakin ingin bangkit. Yang mungkin ada orang yang mungkin lebih menyakitkan yang terjadi padanya. Artinya kamu tidak harus melihat ke atas, kamu harus mampu melihat ke bawah. Ada yang mungkin yang terjadi padanya lebih menyakitkan dari kamu. Ada yang membuat kamu di sini terharu, entah itu dari lingkungan pertemanan, lingkungan sosial. Artinya di sini kamu berusaha untuk bangkit tentang apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kamu, tentang apapun yang terjadi, mungkin belajar dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang menimpa kamu saat ini. Berusaha untuk belajar dari situasi atau kondisi apapun. Meski terkadang saya melihat kamu dalam keraguan-raguan, dalam memilih, dalam memutuskan, karena mungkin itu hal yang wajar. Karena saya melihat ya mungkin di sini kamu harus kembali memulai dari nol, entah itu tentang karir atau bisnis atau dalam hubungan. Artinya setelah kehancuran, setelah keterpurukan, kamu harus memulai sesuatu itu dari awal lagi, dari nol lagi. Tapi saya melihat kamu akan mampu untuk menjemput impian kamu. Bahkan serangkaian peristiwa yang awalnya sungguh dramatis pada akhirnya akan membuat kamu jadi terharu. Karena ternyata peristiwa-peristiwa inilah yang justru membawa kamu kepada kekuatan, kebahagiaan, mampu untuk lebih melewati apapun ujiannya, apapun cobaan, apapun rintangan yang kamu hadapi. Ternyata kamu bisa kuat. Ternyata apapun keadaannya kamu mampu untuk tetap melangkah. Oke, untuk menjemput impian kamu. Kamu nggak mau ya apapun yang terjadi dulunya, entah itu tentang penilaian orang, tentang perkataan orang, kamu nggak mau hal-hal itu menghambat langkah kamu. Berlahan tapi pasti kamu mulai kembali menemukan kepercayaan di diri kamu mulai kembali menemukan tujuan, arah hidup kamu. Ada sesuatu hal yang ingin kamu wujudkan, ada prioritas dalam kehidupan kamu, dan saya melihat ya mungkin dalam sebagian kamu ada yang mungkin baru saja berpisah atau mungkin bercerai, tapi saya melihat akan ada hubungan yang akan berkomitmen ya, hubungan yang akan bertahan meskipun banyak hal yang terjadi. Akan ada hubungan yang akan saling menguatkan di sini. Karena di sini kamu dan dia sama-sama belajar dari setiap kehancuran, dari setiap keterpurukan yang kamu atau dia pernah alami. Atau memang di sini kamu dan dia berjodoh karena ada kesamaan. Ada sesuatu hal yang pernah kamu dan dia rasakan tentang sebuah pengkhianatan, kebohongan, dan hal itulah yang ternyata membuat kalian bersatu untuk tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, yang pada akhirnya hubungan ini lebih mempunyai pondasi yang kuat, tidak gampang dihancurkan, tidak gampang orang ketiga masuk ke dalam kehidupan kamu, karena orang ketiga ini banyak ya, tidak hanya orang yang mungkin selingkuh, tapi di sini ada pengaruh, entah itu dari orang terdekat, dari keluarga, banyak orang ketiga di sini maksudnya. Ada yang memang mungkin tidak menyukai hubungan kamu, ada yang mungkin tidak merestui, tapi di sini saya melihat kamu punya pondasi yang kuat untuk bisa mempertahankan, saling bertahan, yang pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Karena saya melihat kamu punya tujuan yang sama, punya masa depan yang sama, ya, tentang kehidupan yang lebih baik, tentang kebahagiaan yang pada akhirnya bisa saling membutuhkan, saling ada, apapun keadaannya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada the ever unfolding rose.
ada warrior woman. Di sini ada Pleiades, ada breathing a new age, dan unbound. Saya melihat dari tebaran kartu oracle ini, saat ini kamu lebih menikmati kehidupan kamu ya, meski apapun yang terjadi. Saat ini kamu sudah tidak mengeluh, tidak berprasangka buruk, tidak berpikir negatif. Saat ini kamu lebih berusaha untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Kamu lebih terbuka terhadap sesuatu hal. Kamu sudah tidak ingin menutup diri. Kamu sudah lebih menikmati kehidupannya, meski apapun yang terjadi, yang mungkin bisa saja hal yang sangat menyakitkan, tetapi pada akhirnya kamu mampu untuk lebih mengendalikan setiap kemarahan, mengendalikan setiap rasa benci atau rasa sakit terhadap sesuatu hal. Kamu mampu untuk mengendalikan itu, karena memang saat ini kamu benar-benar menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bahagia. Meski mungkin ada yang memilih untuk tetap sendiri, tapi ada juga yang memilih untuk lebih terbuka terhadap sesuatu hal. Artinya apa yang kamu perjuangkan ya dalam kehidupan, ya mungkin kamu lebih selektif, kamu lebih berusaha untuk melindungi diri kamu. Dan ini akan bisa terwujud. Kamu mampu untuk memilih sesuatu hal yang lebih baik. Kamu mampu bertemu dengan seseorang yang lebih bisa mengerti dan memahami diri kamu. Ini adalah perjuangan kamu untuk lebih menghindari sesuatu hal yang toksik, lebih ingin keluar dari situasi atau kondisi yang menyakitkan. Saya melihat di sini kamu punya misi, kamu punya visi untuk ke depan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk kebahagiaan, atau bisa saja tentang karir. Ada yang sebagian kamu untuk saat ini mengesampingkan tentang asmara dan lebih fokus terhadap karir, karena pada akhirnya itu akan nantinya akan saling berkaitan ya. Tapi di sini tetap akan ada saja ujiannya, tantangannya. Tapi walau bagaimanapun, ada perjuangan, ada pengorbanan yang kamu lakukan, sepertinya ini akan membuahkan hasil. Apa yang kamu lakukan ini pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya melihat kamu akan merasa terlahir kembali ya mungkin setelah keterpurukan, setelah kesedihan, setelah sesuatu hal terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu harus melakukan perubahan total, entah itu dalam segi pemikiran atau mungkin dalam segi penampilan. Kamu berusaha untuk jadi lebih baik, artinya kamu berusaha untuk bisa terlahir kembali dengan pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih tangguh, pribadi yang lebih kuat. Dan pada akhirnya kamu mampu untuk memilih sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ada unbound di sini, saya melihat kamu juga lebih membuat batasan ya. Kamu tidak mau terburu-buru, kamu tidak mau tergesa-gesa, entah itu dalam menjalin sebuah hubungan atau mungkin mengambil langkah kamu ke depan. Kamu lebih berusaha untuk mempertimbangkan agar tidak jatuh lagi ke lubang yang sama, agar tidak lagi terpuruk, agar tidak salah lagi dalam menjalin sebuah hubungan, baik itu dalam hubungan percintaan, partner, kerjasama, atau apapun. Artinya di sini kamu lebih waspada. Ini adalah bentuk dari kewaspadaan kamu untuk kedepannya agar hal-hal yang kamu lakukan ini tidak lagi membuat kamu dalam penyesalan. Cukup semua yang terjadi ini membuat kamu tahu batasan, membuat kamu tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Ambil yang positif, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat dan menghibur kamu yang sedang bersedih, yang sedang galau, yang mungkin saat ini ada sebagian kamu yang masih kebingungan, masih bimbang, masih larut dalam kesedihan, masih takut untuk melangkah, masih takut untuk lebih terbuka. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap melangkah, untuk tetap bisa menerima kenyataan apapun yang menyakitkan. Yakin akan ada sesuatu hal yang lebih baik, sesuatu hal yang membuat kamu terharu, membuat kamu tersadar bahwa akan ada kebahagiaan untuk kamu setelah ini.
Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!